Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita khawatirkan kalau anak kita nggak bangun ketika subuh itu. Yang kita khawatirkan bukan hanya dia, yang kita khawatirkan kita nanti kalau kemudian sampai besar dia nggak pernah mampu untuk membangunkan dirinya ketika subuh, ketika taat kepada Allah gitu. Runyam urusan matinya kita ini jadinya runyam. Kenapa menjadi runyam? Ya karena kita ini gagal menjadikan mereka itu menjadi anak yang salih. Sekali lagi poin yang kedua, tidak setiap anak itu mendoakan orang tuanya nyampe kepada orang tua, karena syaratnya waladun salihun. Kemudian yang ketiga yang kita harus pahami adalah kalau kita ini mendapatkan anak yang salih itu supaya menghindarkan kita dari sifat kemandulan. Orang yang hina di hadapan Allah itu bukan hanya zalim, fasik, kufur, musyrik. Itu kan sering kita baca dalam Quran, tapi kita jarang mengetahui bahwasanya di dalam hadis ada salah satu posisi kita yang hina itu apa? Ar-rukub, yaitu ketika kita itu mandul. Tahukah kita ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu mengatakan, kalian tahu nggak siapa orang yang mandul itu? Atadruna manir rukubu fikum. Kalian ngerti nggak siapa orang yang mandul itu? Kemudian dijawab oleh para sahabat serentak, orang yang mandul itu orang yang tidak punya keturunan ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ar-rukub fi ummati. Sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku bukan yang tidak punya keturunan. Orang yang mandul di antara umatku itu adalah mereka yang diberikan keturunan, tetapi tidak ada satupun keturunan mereka yang berkontribusi untuk agama Allah. Nah, disinilah kita menjumpai bahwasanya berapa banyak orang punya banyak anak, 5, 6, 7. Tapi semuanya sibuk dalam urusan dunia mereka, tidak peduli tentang agama Allah, tidak peduli tentang dakwah, tidak peduli tentang Quran. Dia hanya sibuk pada urusan karirnya, jabatannya, profitnya, itu saja yang dipikirkan. Agama Allah mau terjadi apapun, tidak pernah peduli. Palestina mau kayak apapun, tidak pernah dia ngasih perhatian. Quran kayak apapun direndahkan, dia tidak pernah peduli. Dan itulah yang menjadikan seorang manusia itu walaupun keturunannya banyak, beranak pinak, setiap tahun itu punya anak, tapi ketika anaknya tidak pernah memberikan kontribusi, ketika dia tidak pernah sholih, akhirnya tidak pernah berkontribusi untuk agama Allah, maka menjadikan orang tuanya itu hanyalah mandul. Dan ini merupakan salah satu posisi kehinaan di sisi Allah. Maaf ya, Umar bin Khattab itu berkata, setiap barang yang kamu miliki nanti akan ditanya oleh Allah, apa kaitan barang itu di jalan Allah. Kita kalau punya handphone, kita kalau punya laptop, kalau kita punya barang kayak ginian, itu semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah. Ini kontribusinya apa untuk agamaku ketika di dunia? Itu kata Umar bin Khattab. Ini kontribusinya apa ini untuk agama Allah ini? Makanya sampai Umar bin Khattab itu, beliau itu kalau memiliki barang ditulisi mahbusun fisabilillah. Barang ini tergunakan di jalan Allah. Kudanya, ontanya, tombaknya itu selalu ditulisi mahbusun fisabilillah. Maka ketika ada semacam itu ditulis mahbusun fisabilillah, pernah ditanya sama Umar, kenapa semua barang-barangmu ditulis dengan kata mahbusun fisabilillah? Maka beliau menjawab, saya tulisi semua barang-barang saya dengan tulisan mahbusun fisabilillah supaya mengingatkan saya bahwasanya barang ini hanya tergunakan di jalan Allah supaya meringankan hisab saya nanti. Kalaulah urusan kuda, tombak, handphone, laptop, ternyata akan ditanya oleh Allah apakah benda-benda itu ada manfaatnya untuk di jalan Allah ataukah tidak ketika kita memiliki, karena kaitan hidup kita dengan agama Allah itu erat betul. Apalagi anak yang jauh lebih berharga daripada urusan handphone, urusan laptop, urusan bunga, urusan properti. Maka kemudian itu pun akan ditanya sama Allah. Allah akan bertanya kepada kita, kalau kita punya anak 5, 6, 7, 2, 3. Loh, anakmu itu untuk apa manfaatnya pada agama Allah? Oh, anak saya begini ya Allah. Anak saya sudah memberikan ini untuk agamamu. Anak saya sudah memberikan ini. Barulah ringan hisab kita. Kalau kemudian kita memiliki anak, lalu kita tidak sadar bahwasanya anak itu akan menjadi materi hisab yang Allah akan tanyakan kepada kita dalam pengadilan Allah, sampai akhirnya menjadikan kita lalai untuk kemudian mengerjakan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang mandul. Ini motivasi saya harus sampaikan dulu untuk saya dan semuanya. Supaya kita paham, memiliki anak itu kebutuhan, memiliki anak yang soleh itu bukan hanya sekedar kewajiban, kebutuhan untuk betul-betul memastikan urusan akhirat kita. Ketika engkau berhasil menjadikan anakmu soleh dan taat kepada Allah, engkaulah yang akan ditunggu olehnya di depan pintu surga.
Kalau engkau menjadikan anakmu solih dan taat kepada Allah, engkau akan tersenyum di alam barzahmu. Karena doanya mereka ketika sujud, ketika mereka melewati waktu yang mustajab, ketika mendoakan dirimu dengan Rabbi firli wali walidayya, itu akan nyampe dan melapangkan urusan barzahmu dan urusan kuburmu. Seiring dengan komitmen mereka untuk bertambah ketaatan ketika mereka mendoakan dirimu. Dan yang ketiga, di dunianya kamu tidak dipandang hina. Yang hina bukan hanya orang fasik, yang hina bukan hanya orang dolim, yang hina bukan hanya orang musyrik, tapi termasuk yang hina itu adalah mereka yang diberikan keturunan. Tapi keturunan itu tidak ada yang bisa memberikan apapun kontribusi untuk di jalan Allah. Gara-gara mereka tidak solih, ketika ketidaksolehan mereka disebabkan orang tua mereka. Nah, inilah 3 perkara yang harusnya kita sampaikan. Ini Masya Allah ya, ternyata waktunya sudah melewati 60 menit ya. Padahal tadi disampaikan hanya 50 menit dan kita ini sebenarnya masih muqaddimah. Ya, tapi nggak apa-apa, setidaknya kita walaupun tidak sampai tuntas karena memang memahami tentang masalah anak itu kan masalah yang susah. Teknik mesin aja dipelajari 4 tahun. Kuliahnya aja mahal. Hanya untuk mempelajari mesin, teknik mesin 4 tahun. Apalagi kita mempelajari tentang masalah anak. Kenapa judulnya bayang, benda dan bayangan, Ustaz? Karena sesungguhnya kita ini benda. Anak-anak kita itu bayangan kita. Maka bayangan tidak akan lurus kalau bendanya bengkok. Tapi kalau bendanya lurus, bayangan akan lurus. Kalau bendanya bengkok, maka bayangan pun akan bengkok. Kita ini benda. Selaku orang tua, anak-anak kita kayak tadi adik kecil kita yang membaca Quran itu bayangan kita. Kalau ingin bayangan-bayangan kita lurus, luruskanlah bendanya. Itulah sebenarnya fokus dari apa yang kita harus sampaikan sebenarnya. Tapi qadarullah baru sampai muqaddimah, tapi qadarullah yasha, ternyata waktu jualah yang membatasi. Saya tutup dengan sebuah perkataan singkat dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini menantunya Abu Hurairah. Sholatnya banyak betul. Ketika pernah ditanyakan oleh anaknya, lima aksar tafis sholah ya abi. Kenapa kamu kalau sholat itu banyak benar wahai bapakku? Maka Sa'id bin Musayyib itu berkata kepada anaknya, diam kamu nak. Tidaklah aku perbanyak sholat kecuali untuk memudahkan dirimu untuk sholih. Karena kesolehan orang tua sangat mempengaruhi kesolehan anak-anak yang kita miliki. Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ternyata memang waktu jualah yang sangat membatasi. Sebenarnya materinya masih ada. Apa tahapan yang harus kita lakukan selaku orang tua? Bagaimana kalau kita menjadi orang tua tidak diberikan anugerah anak dan keturunan? Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi.